Di bayang wajahmu ku temukan kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati nan lugu, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Yuk, Nam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir pekan. Mungkin video ini tayang ketika bulan suci Ramadan, pemirsa, ketika kalian sedang rebahan ya, sedang santai menunggu adzan maghrib. Sedangkan video ini berasal dari bulan Januari, pemirsa, awal-awal tahun baru 2024. Mamang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam. Mudah-mudahan puasa kali ini ya pahalanya bertambah, rezekinya lancar, dan juga diampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Oke Goes Mania, apalagi mungkin video ini tayang setelah ditetapkan pemilihan telah memanggil kita. Ya, Mamang mengucapkan mudah-mudahan siapapun yang terpilih, yang telah ditetapkan, entah itu menjadi presiden, wakil presiden, wakil rakyat, DPR RI, DPD, DPRD kabupaten, provinsi, dan DPRD kota, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah rakyat dengan baik, pemirsa, dan juga bisa memajukan negeri kita menjadi negeri yang lebih damai, tentram, sejahtera, dan juga bisa mengayomi seluruh bangsa Indonesia dan mendamaikan, baik itu damai bagi bangsa kita dan juga mendamaikan negeri kita dan juga mendamaikan luar negeri, pemirsa, mendamaikan dunia. Amin. Serta mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang macan Asia, yang menggaungkan dunia dan mendamaikan dunia. Amin. Selain itu, bagi yang tidak terpilih atau mungkin tidak masuk parlemen, waduh, atau mungkin gagal, waduh, mudah-mudahan saja di kemudian hari atau di periode berikutnya dapat terpilih. Jadikanlah ini sebuah pelajaran dan bisa melangkah lebih baik di masa yang akan datang, pemirsa. Mamang mendoakan siapapun yang gagal, mudah-mudahan dapat hikmahnya ya, dapat sesuatu hikmah yang benar-benar bisa membangkitkan diri kita sendiri. Ya, Mamang juga kalau gagal pinginnya negatif aja. Aduh, ya mudah-mudahan jangan sampai kita jatuh down dan negatif, pemirsa. Apalagi kalau kita gagal, ya kita muka-mukan atau mungkin telanjang di tengah jalan, atau senyum-senyum ke sana kemari berbicara dengan tiang listrik, atau melempar kaca jendela tetangga. Waduh. Karena obat stres menurut Bung Rhoma Irama adalah iman dan takwa. Stres obatnya iman dan takwa. Stres. Waduh.
Oke, guys mania, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan saja apapun yang terjadi, permasalahan hidup yang begitu berat atau apa tantangan ketika hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita memberikan jalan yang terbaik. Amin. Oke, guys mania, memang masih keliling-keliling Buni Nagara. Memang keliling-keliling Buni Nagara ini selama 2 minggu pemirsa. Waduh, kok bisa ya? Bisa 2 minggu, tapi kenyataannya itu 2 hari pemirsa. Jadi minggu pertama atau hari minggu pertama keliling-keliling Buni Nagara ya, begitu juga minggu berikutnya atau hari minggu berikutnya keliling-keliling Buni Nagara. Jadi 2 minggu ya. Aduh, ternyata memang keliling-keliling Buni Nagara ini benar-benar agak-agak menjauh juga ke kampung-kampung yang lain, tapi sekitaran Buni Nagara pemirsa. Memang melewati Jalan Mayor Elang Subanda. Wah, ini salah satu jalan yang berdasarkan pahlawan juga pemirsa. Dan sempat berhenti di Cafe Naira. Namun sayangnya kafenya masih tutup pemirsa. Maklumlah masih pagi. Lalu kemudian memang di situ agak-agak nercis lah ya, foto-foto, video supaya terlihat pencitraan, pencitraan dokumentasi pemirsa. Ya siapa tahu ada agensi yang melirik Mamang pemirsa dan keluarga Mamang. Waduh, menjadi selebritis. Amin. Lalu kemudian memang jalan-jalan lagi ya, melewati Jalan Cigereng, Leuwidahu, dan pada akhirnya istirahat di Jalan Parakanyasa ya, sekitar Jalan Indihiyang. Waduh, agak-agak jauh dari Buni Nagara pemirsa. Di sini ada yang unik pemirsa ketika istirahat. Ada segerombolan gadis cilik ya, usia di bawah 6 tahunan lah ya, 6-5 tahunan, yang pakai sepeda goes ke sana kemari ya, mirip selebritis. Waduh, apalagi ada beberapa gadis cilik yang memakai sepeda yang standar roda untuk penyeimbang. Ini benar-benar hiburan tersendiri, terlihat lucu tapi menarik. Inilah yang mungkin dikatakan calon artis pemirsa. Waduh, kenapa disebut calon artis? Karena ketika memang memvideokan, tiba-tiba mereka lewat agak gimana ya, sadar kamera. Namun sayangnya videonya ya segitunya, malumlah kamera MacGyver pemirsa. Oke, sambil istirahat memang akan sedikit bercerita tentang artis-artis dan selebritis pemirsa. Ternyata setiap orang, siapapun dari kalangan manapun bisa menjadi selebritis. Apalagi zaman sekarang, zaman now, itu gampang sekali menjadi selebritis pemirsa. Beda dengan zaman-zaman dahulu. Di Tasikmalaya saja banyak terdaftar artis-artis selebritis yang terkenal. Waduh, bahkan mendominasi dunia hiburan, baik itu musik, olahraga, ataupun juga tentang akting film. Ditambah dengan artis dadakan zaman now seperti selebgram, YouTuber, TikToker, artis-artis di media sosial. Jangankan artis zaman sekarang, zaman dulu juga ya banyak legenda-legenda artis nasional berasal dari Tasikmalaya. Ternyata Tasikmalaya juga salah satu kota gudangnya artis legendaris, artis zaman now, artis zaman old. Kota Tasik adalah kota segudang artis. Kota Tasikmalaya selain terkenal sebagai kota penghasil kerajinan anyaman terbaik di Indonesia, Tasikmalaya juga terkenal sebagai penghasil artis. Waduh, gudangnya artis pemirsa. Ya, banyak yang beranggapan bahwa kota ini adalah gudangnya artis. Tidak salah, karena kenyataannya memang begitu. Bukan 1 atau 2 artis yang lahir di Tasikmalaya, tapi puluhan. Sebut saja penyanyi Edi Kribo,
Harry Tasman, dan Dedi Dores. Waduh. Yang sekaligus merangkap sebagai pencipta lagu-lagu almarhum Nike Ardilla. Selain itu ada juga Indra L. Bruggman. Wah, ini artis tahun 90-an ya, idola mama, yang namanya mulai melesat tinggi setelah membintangi sinetron Genie Oh Genie. Siapa yang pernah nonton nih? Bintang remaja Dinda Kirana yang bermain di sinetron Kepompong. Waduh. Dan yang saat ini tengah naik daun, si cantik Dara, duo The Virgin. Selain itu ada juga dari atlet, yaitu Susi Susanti ya, atlet badminton legendaris. Novelis ternama seperti Zelan Sidik yang nopel The Truck diangkat ke layar lebar. Iwo Abekori, penulis novel Tikil. Eka Kurniawan, penulis Cantik Itu Luka. Jadi itulah novelis pemirsa. Ternyata memang Tasikmalaya ini gudangnya artis pemirsa. Waduh. Epi Tamala yang terkenal dengan lagu Selamat Malam Duhai Kekasih. Ditambah lagi Ice Trisnawati yang melejit lewat tembang Duh Engkang dan Secangkir Madu Merah. Ditambah lagi ada Cucu Cahyati, Caca Handika, Peti Pera, dan tentu saja Alam yang sukses dengan menggebrak Indonesia dengan lagu Ada Bah Dukun Mengobati Pasiennya. Siapa yang menjadi dukun nih? Waduh. Penyanyi kelahiran Tasikmalaya, Aura Kasih. Waduh, selain seksi juga modelis. Raden Diki Chandra Negara. Wah, siapa nih? Ini salah satu yang pernah menjadi Bupati Garut pemirsa. Lahirnya di Tasikmalaya 12 Mei 1974. Atau yang lebih kenal dengan Diki Chandra. Udah tahu ya. Beliau ada seorang pelawak pria Indonesia, berprofesi sebagai MC, pelawak, sutradara, penulis naskah, dan aktor dalam dunia hiburan di tanah air. Ia adalah Wakil Bupati Garut periode 2009-2013. Koni Suteja nih, artis kelahiran Tasikmalaya 10 November 1944. Dan juga Raden Oma Irama yang populer dengan nama Roma Irama alias Bung Roma Stres. Lahir di Tasikmalaya 11 Desember 1946. Beliau adalah musisi dangdut dari Indonesia yang dijuluki Raja Dangdut. Ternyata Raja Dangdut berasal dari Tasikmalaya pemirsa. Lalu juga ada putri dangdutnya nih, Peti Pera. Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat 23 November 1973. Seorang penyanyi dangdut yang terkenal berkat lagu Sedang-sedang Saja. Memang lupa lagi nih lagunya gimana, di tahun 1991. Sebelum dikenal berkat lagu Sedang-sedang Saja di tahun 1991, Peti telah mengeluarkan album Si Ujang. Namun yang melambung namanya adalah album kedua, yaitu Sedang-sedang Saja. Memang lupa lagi ya lagunya. Album ini sukses meraih HDX Award dan pertunjukan keliling ke 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Prancis, dan Hongaria pada tahun 1995. Pada ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI 2006 yang berlangsung tanggal 20 Desember 2006, Peti meraih penghargaan untuk artis solo wanita terbaik serta lagu Suratan Cintaku meraih penata musik terbaik dan dinominasikan sebagai lagu dangdut terbaik. Ada juga Alam Gaib, Alam atau dikenal dengan Alam Bah Dukun karena lagunya berjudul lagu Bah Dukun tahun 2002. Beliau adalah penyanyi dangdut yang sangat membuming di tahun 2002. Penampilannya sangat nyentrik dan dijuluki Michael Jackson dangdut dari Indonesia. Waduh, jadi dangdut ala Michael Jackson yaitu Alam. Dia adalah adik kandung penyanyi Peti Pera. Adik kandung ya.
Mamang baru tahu sekarang. Lalu kemudian nih ada Bang Caca Handika. Caca Handika adalah penyanyi dangdut yang populer lewat lagunya Mandi Kembang, Angka 1, dan Undangan Palsu. Siapa nih yang masih ingat dengan lagu Caca Handika? Masak sendiri, minum sendiri. Selain itu juga ada Bang Raffi Ahmad. Siapa yang belum tahu nih Bang Raffi Ahmad, keterlaluan. Aktor papan atas tanah air Raffi Ahmad ternyata memiliki latar belakang silsilah keluarga dari Tasikmalaya. Hal tersebut terungkap saat Raffi Ahmad menceritakan silsilah keluarganya kepada Sule. Kakek gue teh dari Pakistan, penyebar agama Kiai, datang ke sini di Tasikmalaya. Dia ketemu jodohnya, menikah. Tapi dia dari Pakistan, bukan orang yang punya benar-benar pengembara, jelas Raffi Ahmad kepada Sule dari ayotasik.com dengan judul artikelnya Raffi Ahmad keturunan Tasik. Waduh, inilah deretan artis asal Tasikmalaya, bahkan ada yang sampai mendunia. Ditulis oleh Icep Abdul Aziz, edisi Minggu 12 Februari 2023. Oh, Bang Raffi juga berasal dari Tasik, keturunannya. Lalu ada pesilat yang terkenal. Waduh, siapa yang pernah nonton ya? Salah satu filmnya adalah The Red. Yayan Ruhian. Wah, ini nih namanya berbeda ya. Yayan Ruhian mulai dikenal dan diperhitungkan menjadi salah satu aktor berbahaya ketika memerankan sosok antagonis di film The Red. Memang sosoknya serem ya, lebih serem dari hantu kuburan. Waduh, dari akting yang luar biasa ini, Yayan berhasil melambungkan namanya di dunia hiburan Hollywood. Jangankan Indonesia pemirsa, ternyata Bang Yayan ini sampai ke Hollywood. Ya, itulah talenta Bang Yayan. Selain artis dari zaman dahulu, artis zaman sekarang atau lebih dikenal dengan istilah influencer atau mungkin dikenal dengan nama selebgram, ternyata Tasikmalaya juga adalah gudangnya influencer pemirsa. Waduh, gudangnya selebgram, tiktoker, youtuber pemirsa. Waduh, kalau disebutkan semua, waduh, banyak sekali. Tapi diantaranya adalah adanya Novan Raid Azka, selebgram Tasikmalaya yang biasa dipanggil Azka ini memiliki 1 juta follower. Waduh, pada akun Instagramnya. Lelaki kelahiran Jakarta 13 Juli 2000 ini pun merupakan seorang aktor muda. Tapi yang jelas tinggalnya di Tasikmalaya pemirsa ya. Lalu yang kedua, Rashifa Tatiana Prameswari, gadis kelahiran 15 Juni 1999 yang hobi berenang dan bernyanyi ini merupakan lulusan SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Selain imut, Rashifa juga memiliki gaya berpakaian yang fashionable sehingga akun Instagramnya dibanjiri oleh 527.000 pengikut. Ada Listi Parlianti Aripa, mempopulerkan gaya hijab color block yang fashionable. Selebgram kelahiran 20 November 1996 asal Tasikmalaya ini diikuti oleh 129.000 pengikut. Pemilik akun Listipa mulai dikenal karena gaya hijabnya. Artis hijab ya. Miara, waduh, yang selanjutnya Miara, berkat kemampuan mengedit foto akun Instagram Miara _ra dibanjiri oleh 96.000 pengikut. Waduh, gaya berpakaian Miara yang fashionable membuat tak sedikit dari para pengikutnya bertanya-tanya mengenal tips kreasi hijab yang menjadi tren di kalangan anak muda. Lalu ada Ramadini Setia Astuti, biasa dikenal dengan Astuti Ramadini. Ia mewakili karirnya lewat ajang bergengsi tahun 2012 lalu. Selebgram kelahiran 15 Februari 1996 ini kerap dipercaya menjadi model, pemain sinetron atau FTV.
dari berbagai brand fashion dan perusahaan film Indonesia. Gaya fashionnya yang memikat 15.000 pengikut bisa kamu intip langsung di akun @ramadinisa. Waduh. Jadi itulah selebgram asal Tasikmalaya. Sisanya banyak pemirsa ya. Ternyata yang namanya artis, entah itu aktor lawas atau artis lawas atau artis zaman now di Tasikmalaya, entah itu influencer, selebgram, tiktoker dan sebagainya, ternyata Tasikmalaya gudangnya pemirsa ya, salah satu kota di Indonesia pemasok public figure, selebritis dan artis di tanah air dengan perannya dan kemampuannya yang bermacam-macam. Ada yang di bidang olahraga, akting film, penyanyi, bahkan juga di media sosial. Jadi apapun kemampuanmu ya, itu siapapun dirimu bisa jadi artis dengan kemampuan sendiri. Memang kalau zaman dulu ingin jadi artis atau selebritis itu harus melalui sebuah agensi pemirsa. Ya minimal jadi figuran dulu di sebuah film dan kelak akan menjadi aktor utama atau film pemeran utama. Nah, pemeran utama itulah yang kelak akan menjadi artis pemirsa. Atau kalau kau seorang penyanyi, pencipta lagu, itu harus dikirim dulu ke studio musik ya. Kayak cerita Bang Didi Kempot. Ngomong pernah dengar cerita Bang Didi Kempot bagaimana beliau menjadi artis itu. Dia harus membuat sebuah lagu, tapi lagunya harus dikirim dulu ke studio ya. Ketika oleh studio musik itu diterima, dikontrak, baru jadi artis. Dan itu zaman dulu agak sulit. Mungkin di antara artis yang tenar zaman dulu banyak artis yang talentanya bagus yang tidak terekspos atau tidak jadi artis. Tapi yang namanya artis atau selebritis siapapun bisa jadi pemirsa. Beda dengan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang itu media sosial adalah salah satu media untuk menyalurkan hobimu. Jadi kalau kamu jago menyanyi ya, bisa menciptakan lagu, cobalah upload ke media sosial. Siapa tahu banyak yang suka atau booming. Nah, kalau sudah booming berarti kau jadi artis. Waduh, atau kau seorang acting atau kau seorang modeling ya. Kayak selebgram, coba tampilkan di media sosial. Siapa tahu kemampuanmu, talentamu ya bisa membuat orang lain terpesona, terkagum dan banyak followernya. Dan pada akhirnya dirimu akan menjadi artis. Kalau zaman sekarang gampang ya, asalkan kamu ada kemauan dan punya talenta. Waduh. Beda kalau zaman dulu. Zaman dulu talenta belum tentu jadi artis terkenal pemirsa, karena memang persaingan harus melalui satu celah, satu tempat. Kalau zaman sekarang banyak jalan, lewat YouTube, lewat TikTok ya, atau lewat media-media yang banyak bersebaran pemirsa. Dikutip dari www.gramedia.com tentang definisi seleb atau selebritis. Kalau selebritas atau dikenal lainnya adalah pesohor, merupakan orang terkenal karena terlalu dekatnya dengan dunia pemberitaan atau press. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi ketiga, selebritas memiliki arti sebagai orang yang terkenal atau termasyur karena kemampuan dan talentanya sehingga dikagumi oleh banyak orang. Jadi kalau kalian punya kemampuan ya harus dipublikasikan pemirsa. Cepat tahu kamu menjadi artis atau selebritis. Kalau zaman sekarang gampang mempublikasikan, banyak media sosial. Saat ini cukup lewat platform media sosial seseorang bisa viral dan dikenal publik. Bagi sebuah perusahaan event organizer atau I.O., tentunya itu menjadi peluang saat membutuhkan artis, talent atau MC sebuah acara. Sebagai I.O., kami selalu kesulitan mencari talent ketika ada event di daerah-daerah. Siapa MC yang keren? Mana
penari yang bagus atau band yang bisa diajak mengembangkan konsep untuk keperluan klien di suatu kota. Dari kondisi itu sudah lama kami membayangkan ada semacam database yang bisa dipakai banyak orang. Artis lokal bisa naik kelas jadi dikenal nasional lewat platform digital media sosial saat ini, ujar CEO, founder, dan Chief Communication Officer Inventory Dadi Krismantono dari riopost.co dengan judul artikel "Era Digital Siapapun Bisa Jadi Artis dan Terkenal". Penulisnya Edwin Sulaiman, edisi Selasa 4 Februari 2020. Jadi benar-benar era digital ini adalah salah satu media yang jikalau kamu punya talent, kemampuan, ya cobalah diupload di media sosial. Insya Allah dirimu akan menjadi selebritis yang disukai banyak orang. Berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu kalau orang jago nyanyi itu harus ikut salah satu event seperti Indonesia Idol ya, atau Dangdut Idol, di mana harus bersaing dengan orang lain. Waduh, ya siapa tahu ada yang nyuap ke juri. Siapa yang lebih dekat dengan juri, dialah yang akan terpilih. Itu zaman dulu pemirsa. Tapi kalau zaman sekarang, kamu punya kemampuan, bisa dikerjakan di rumah pemirsa. Kamu punya jago membuat lagu, ya musik yang bagus, coba upload ke media sosial meskipun latarnya berada di rumah pemirsa. Siapa tahu lagumu bisa menjadi lagu yang membooming. Atau saya tidak bisa apapun ya, tidak bisa menyanyi, tidak bisa acting, tidak bisa kalau fashionable wajahnya pas-pasan, tapi saya sukanya mancing. Ya cobalah gaya mancingmu di-upload pemirsa, buat sebuah konten. Siapa tahu dirimu menjadi aktor terkenal, raja mancing mania. Atau dirimu suka ngawadul bahasa Indonesianya apa ya? Suka ngalir ngidul ya, suka berbicara yang agak ngelantur lah istilahnya ya, berbicara ngelantur tapi benar-benar menghibur orang. Siapa tahu dirimu akan terkenal jadi artis dari ngelawak dan ngelanturmu pemirsa lewat media sosial. Jadi benar-benar media sosial zaman era now itu membantu mengembangkan talentmu menjadi seorang selebriti. Daripada nganggur mengganggu orang atau berbuat kriminal atau stres tidak terpilih menjadi wakil rakyat, daripada berakting di jalan raya pakai baju compang camping lantur kemana-mana, ya lebih baik kamu buat konten atau sesuatu yang bisa dipublikasikan dengan baik biasa di media sosial. Siapa tahu dirimu menjadi artis dan selebritis. Lebih baik coba kembangkan dan publikasikan lewat platform media sosial. Siapa tahu dirimu adalah seorang artis. Well. Dusta seribu kata, mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukanku? Dapatkah kumbang mencapai? Karena reueuh ya di Peru. Arah reueuh pasti di Peru. Ayah jangan sok karyanya.